kelompok 2 akan mempresentasikan tentang wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang. Kenalkan, nama saya Hana Nabila, absen 7. Nama saya Regina Pinkan Effendi, nomor absen 21. Nama saya Rimananda, nomor absen 23. Nama saya Rini Dwi Suryani, nomor absen 24. Nama saya Risma Rahmawurtiwi, nomor absen 26. Wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. 1. Wilayah. Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda dengan wilayah lain. Wilayah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Wilayah formal adalah suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan ketampakan homogenitas. Misalnya, ketampakan kesamaan dalam hal fisik muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, dan penggunaan lahan dalam wilayah tersebut. B. Wilayah fungsional adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang secara fisik memiliki kondisi yang berbeda, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah. 2. Perwilayahan. Perwilayahan merupakan penentuan suatu wilayah dengan menarik batas berdasarkan variabel atau kriteria tertentu, baik secara kuantitas atau kualitas. 1. Tujuan pembentukan perwilayahan sebagai berikut. A. Memisahkan sesuatu yang berguna dari yang tidak berguna. B. Mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. 2. Manfaat pembentukan suatu wilayah sebagai berikut. A. Menyebarkan dan meratakan pembangunan. B. Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan. 3. Tata ruang. Adapun penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang kota mempunyai fungsi tersendiri. 1. Fungsi tata ruang kota sebagai berikut. A. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang. B. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah provinsi. C. Acuan dalam administrasi pertahanan. 2. Manfaat tata ruang bagi pembangunan sebagai berikut. A. Meningkatkan kepercayaan investor pada daerah. B. Mengakomodasi kebutuhan penduduk di suatu daerah. C. Mencegah risiko kerusakan lingkungan melalui efisien pembangunan. B. Pertumbuhan wilayah di Indonesia. 1. Pertumbuhan fungsi di Indonesia. Pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik. Perkembangan pusat pertumbuhan di suatu wilayah ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Sumber daya alam. Sumber daya alam, wilayah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam berpotensi sebagai pusat pertumbuhan. Contoh, penambangan bahan tambang yang bernilai ekonomis tinggi di suatu wilayah, merangsang kegiatan ekonomi. B. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat berperan dalam membentuk pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Pusat pertumbuhan akan berkembang dan pembangunan berjalan lancar apabila tersedia sumber daya manusia yang handal. C. Kondisi fisiografi atau lokasi. Kondisi fisiografi atau lokasi memengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan. Lokasi yang strategis memudahkan transportasi dan angkutan barang sehingga pusat pertumbuhan berkembang pesat. Contoh, daerah dataran rendah yang berelief rata, kemungkinan pusat pertumbuhan berkembang lebih cepat dibanding daerah pedalaman yang berelief kasar atau bergunung-gunung. D. Fasilitas penunjang. Fasilitas penunjang pusat pertumbuhan akan lebih berkembang apabila didukung oleh fasilitas penunjang. Misal, jalan, jaringan listrik, jaringan telepon, pelabuhan laut dan udara, fasilitas air bersih, penyediaan bahan bakar, serta prasarana kebersihan. 2. Teori pusat pertumbuhan. Beberapa teori tentang pusat pertumbuhan yang dikembangkan oleh beberapa ahli berikut. 1. Teori tempat sentral. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman bernama Walter Christaller tahun 1933.
Christaller mengemukakan dua konsep, yaitu satu, jangkauan rang dan threshold. Dua, teori berkutub pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh François Brown, seorang ahli ekonomi dari Prancis, pada tahun 1955. Tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan kutub pertumbuhan. Selanjutnya, pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. C. Teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Ia berpendapat bahwa daerah yang memiliki pusat pertumbuhan akan sangat menarik bagi para pemodal, tenaga kerja, tenaga terampil, dan barang-barang dagang, sehingga dalam waktu yang lama akan memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak dan pengaruh pusat pertumbuhan. Pertumbuhan wilayah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif antara lain terciptanya peluang kerja, meningkatnya pendapatan, majunya teknologi, lengkapnya fasilitas pelayanan, dan terciptanya kesempatan kerja. Dampak negatifnya antara lain berkurangnya pertanian, berkurangnya tenaga kerja, usia produktivitas, dan meningkatnya jumlah pengangguran. Berikut ini pengaruh pusat pertumbuhan pada berbagai bidang. A. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi. B. Pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perubahan sosial dan masyarakat. 4. Interaksi antar wilayah pertumbuhan. Interaksi yang terjadi antara wilayah pertumbuhan dapat dilihat dari beberapa aspek. Interaksi antar wilayah pertumbuhan dapat dilihat dari 3 aspek berikut. 1. Aspek ekonomi. 2. Aspek sosial. 3. Aspek budaya. 5. Daya dukung pertumbuhan wilayah. Daya dukung wilayah merupakan daya tamping maksimum wilayah yang mampu mendukung kehidupan manusia. Daya lahan digunakan untuk mengetahui tingkat penggunaan lahan di suatu wilayah. C. Pembangunan wilayah di Indonesia. 1. Pengertian pembangunan wilayah. Pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sesuai bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah sebagai berikut. Yang pertama sebagai growth center, yaitu pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh pertumbuhan. Yang kedua, pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah. Yang ketiga, pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah. Yang keempat, dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan. Kedua, wilayah pembangunan di Indonesia. Perencanaan tata ruang di Indonesia harus memperhatikan wilayah pusat pertumbuhan. Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas telah membagi wilayah Indonesia menjadi 4 pusat pertumbuhan dengan kota utama yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Setiap pusat pertumbuhan membawahi beberapa wilayah. Wilayah pembangunan di atas selanjutnya dikembangkan lagi menjadi wilayah pembangunan yang lebih kecil, yaitu tingkat daerah pada provinsi. Contohnya Jawa Barat dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan daerah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah pembangunan Jabodetabek. Yang kedua, wilayah pembangunan Bandung Raya. Yang ketiga, wilayah pembangunan Priangan Timur. Yang keempat, wilayah pembangunan Karawang. Kelima, wilayah pembangunan Cirebon dan sekitarnya, dan yang terakhir wilayah pembangunan Banten. Wilayah yang dikelola sesuai dengan potensi fisik dan sosialnya akan lebih maksimal dalam pencapaian tujuan pembangunan. Gambar tersebut adalah contoh gambar pertumbuhan wilayah Jakarta Pusat. Wilayah Jakarta Pusat, dari gambar tersebut penataan kotanya lebih teratur sehingga terhindar dari penumpukan kependudukan di sebagian daerah. Hal tersebut dapat dilihat melalui perkembangan kota, yaitu dengan parameter kota.
Diharapkan dengan pendekatan perkembangan kota atau parameter kota dapat dihasilkan perencanaan tata kota yang lebih baik. D. Perencanaan tata ruang di Indonesia. 1. Perencanaan tata ruang wilayah. Perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai. A. Tujuan dan manfaat perencanaan tata ruang wilayah. Tujuan perencanaan wilayah adalah menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Lokasi yang sifat perencanaan wilayah sekaligus menunjukkan manfaatnya dapat ditemukan sebagai berikut. 1. Perencanaan wilayah harus mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut. 2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan yang perlu dikembangkan pada masa yang akan datang. 3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan. 4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit. Kelima, lokasi itu dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan. B. Jenis-jenis perencanaan wilayah. 1. Top down and bottom up planning. Perencanaan top down dan bottom up planning adalah kewenangan utama dalam perencanaan berada pada institusi lebih tinggi. 2. Vertical and horizontal planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Ketiga, perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat. Perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat dilibatkan dalam perencanaan suatu wilayah. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat yang tidak dilibatkan sama sekali dan hanya dimintakan persetujuan dari DPRD untuk persetujuan akhir. 2. Perencanaan tata ruang nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. A. Tujuan perencanaan tata ruang wilayah nasional atau RT-RWN. Rencana tata ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. B. Rencana struktur ruang wilayah nasional. Ruang wilayah nasional meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air. 3. Perencanaan tata ruang provinsi. Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dan optimalisasi rencana tata ruang wilayah nasional RT-RWN yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi melalui pemanfaatan sumber daya. Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk A. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, B. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, C. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. 4. Perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. Penyusunan rencana tata ruang kabupaten atau kota merupakan alat pengaturan, pengendalian, dan pengarahan ruang di wilayah kabupaten atau kota. Pada perencanaan wilayah kota terdapat beberapa tambahan seperti penyediaan dan pemanfaatan RTH, angkutan umum, dan prasarana dan sarana pejalan kaki. 5. Permasalahan dan penerapan tata ruang di Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia bahkan sering dilanda bencana alam seperti banjir. Oleh sebab itu, diperlukan penerapan tata ruang wilayah yang tepat. A. Permasalahan penerapan tata ruang di Indonesia. Berikut permasalahan yang muncul dalam tata ruang wilayah. 1. Persebaran penduduk yang tidak merata, perbedaan potensi sumber daya alam antar wilayah, penurunan kualitas sarana prasarana dasar permukiman. B. Upaya penanggulangan permasalahan tata ruang di Indonesia.
Berikut ini upaya pemerintah dalam penanggulangan permasalahan tata ruang kota di Indonesia. 1. Penasehat dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang dengan mengirimkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penataan ruang sesuai kebutuhan daerah. 2. Pendampingan dilakukan bila pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal perdanaan dan sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The future belongs to those who prepare for today. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini.